Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngantuk ya? Oke, sorry tadi ada kendala teknis sedikit. Jadi materi yang dikirim tadi, materi saya yang 2 minggu sebelumnya, saya ada ngisi juga di sini. Cuman temanya adalah dampak sosial korupsi. Nah, cuman dampak itu nanti akan dijabarkan oleh narsum yang ketiga, Ibu Master Emi. Oke, teman-teman CPNS semua ya kan? Nah, kita brainstorming dulu deh di awal. Ada nggak yang pengen negaranya bebas korupsi? Semua ya, pengen bebas korupsi ya. Oke, yang ada di pikiran teman-teman sekalian kalau korupsi itu apa? Uang, nomor satunya uangnya pasti ya. Yang kedua apa? Kerugian negara, yaitu uang. Yang kedua apa selain itu? Selain uang, non materi. Nah, kekuasaan ya, penyimpangan dalam kekuasaan, benturan kepentingan. Oke. Teman-teman yang kemarin TWK-nya 120 ada nggak? Biasa ada satpol nih biasanya nih. Ada nggak yang TWK-nya 120? Udah ingat baru berapa bulan? Saya mau kasih, saya mau tanya satu soalnya. Soalnya nih buat teman nanti tak kasih gift. Jadi kita nanti satu orang saya mau kasih gift. Saya mau nanya. Ayo yang TWK-nya 120 nggak ada? 110 deh. 80 deh. Oh itu ya 120, oke. Ada nih satu nih. Oke, tolong kenalin dulu namanya. Kenalin dulu namanya. Baik, baik. Perkenalkan nama saya Irmawati dari Inspektorat. Mbak Irma, mau nanya deh. Menurut Mbak Irma, negara ideal yang tanpa korupsi yang gimana? Negara ideal tanpa korupsi itu negara yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, baik dari segala lini, baik dari sekolah, instansi pemerintah, dan swasta. Itu sih balance-nya sebenarnya. Korupsi itu tidak hanya identik dengan korupsi yang ada di pemerintahan, tapi kembali dari kita, mulai dari kebiasaan kita sendiri, baik korupsi yang kita lakukan, misalnya korupsi waktu begitu Mas Lando, dan juga untuk di instansi pemerintah sendiri ya sudah pasti berhubungan dengan gratifikasi dan suap. Kalau itu mulai dari kita sendiri untuk bisa membentengi diri untuk menolak itu dan berusaha untuk memberikan nasihat kepada teman-teman, misalnya ada yang terpengaruhi untuk menerima gratifikasi atau suap. Makasih Mbak Irma. Aplausnya dulu dong, aplausnya dulu. Panjang ya, saya kira bakal pendek aja loh. Bagus. Oke. Jadi memang benar apa yang dibilang sama Mbak Irma tadi. Jadi memang negara yang bebas dari korupsi itu dia nggak cuman nangkepin para koruptor, tapi dia punya tata kelola pemerintahan yang bersih, yang efektif dan efisien. Nah, oke. Mungkin sebelum masuk ke materi lagi nih, kita banyak di depan dulu, di covernya aja dulu deh. Teman-teman belum asar ya? Ini mana sih audiensnya pada tidur? Pada tidur ya? Nah gitu dong. Oke. Udah dapat jadwal asar belum? Belum. Nah enak kan gitu. Udah pada tahu ini apa? Berahlak yang di pojok kanan atas? Udah ya? Sebagian udah pada baca ya? Oke. Nah ini berahlak, dia bersinergi dengan 9 nilai integritas. Jadi teman-teman para ASN itu wajib ngehafalin yang namanya berahlak. Dia akronim, ada bernya itu, B-nya huruf besar. Kenapa B-nya huruf besar? Karena dia berorientasi pada pelayanan. Negara yang bebas korupsi, dia tidak akan bisa menjadi negara yang baik tanpa adanya pelayanan publik yang berorientasi pelayanan. Oke. Paham di sini? Oke. Dan saya bilang kenapa ada apa tadi saya bilang? Saya lupa. Dengan nilai integritas tadi. Bersinergi. Jadi sebagai ASN kita
harus wajib punya mempelajari terkait dengan berakhlak. Jadi di sini ntar ada akronimnya, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan itu akan sama di saat kita menerapkan 9 nilai integritas. Di situ ada kejujuran, ada berani, ada tanggung jawab juga. Jadi di saat teman-teman di sini belajar terkait dengan integritas, teman-teman juga akan belajar tentang berakhlak. Nah, tapi untuk berakhlak ini nanti ada sesinya sendiri di saat teman-teman latsar. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Kita masuk materi deh. Nah, ini saya. Ya ini saya sih memang. Jadi saya di inspektorat dari tahun 2022, baru 3 tahun. CPNS juga tahun 2022, tapi sebelumnya udah ada di pemerintahan dari tahun 2014, udah jadi TK2D. Jabatan saya sama seperti Abang Erik tadi, PPUPD, masih ahli pertama. Nah, ini kegiatan sosialisasi yang udah pernah dilaksanakan oleh inspektorat, tapi di luar paksi. Jadi memang waktu itu kebetulan di tempat saya Urban 3, kita ada sosialisasi pengendalian gratifikasi nih, pengendalian dan pelaporan. Nah ini kita udah jalan ke kecamatan-kecamatan, kita kumpulin desa, kumpulin para perangkat desa buat kasih tahu bahwa gratifikasi itu apa, kenapa itu salah, batasannya apa, dan bagaimana melaporkannya. Maaf. Nah jadi kadang, udah pada tahu belum gratifikasi? Udah dengar? Beda gratifikasi sama suap, cuman ntar saya jelasin dikit. Tapi udah pada dengar ya? Oke. Ya udah, kita lanjut ya. Lah, balik lagi. Nah. Oke. Ini waktu saya bikin di Canva nggak gini loh modelnya padahal. Kayak banyak kendala teknisnya nih. Iya sih kayaknya kan nggak jadi PDF ya. Oke. Jadi dia agak berhambur gini, nggak enak dibaca. Oke. Di sini kita masuk ke materi tujuan akhir pemberantasan korupsi. Saya baca dikit ya. Tujuan akhir pemberantasan korupsi bukan sekedar menangkap dan memenjarakan para koruptor. Jika hanya itu, masalah korupsi akan terus muncul. Nah, tujuan akhirnya lebih mendalam dan bersifat fundamental, yaitu menciptakan masyarakat yang bersih, adil, dan sejahtera tanpa adanya korupsi sebagai hambatan. Udah belajar teori risiko? Belum? Oke. Nah, korupsi itu sebuah risiko di dalam sebuah lembaga atau organisasi. Indonesia sebagai sebuah mega organisasi, hambatan utamanya adalah korupsi. Risiko utamanya adalah korupsi. Kenapa? Kalau kita punya duit ya dibilang kita negara kaya. Dibilang punya SDM, kita punya 270 juta jiwa yang kompeten. Teman-teman di sini kompeten semua kan? Iyalah, kalau enggak kan enggak lolos CPNS. Ya kan? Bangga dikit dong. Ini audiens saya yang paling ngantuk kayaknya ini. Aduh, kenapa ini? Harus disuplai kopi apa gimana? Ngantuk semua ya? Saya yang bingung. Oke. Nah, tadi saya bahas di awal, tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Yang bersih loh ya. Kemudian pelayanan publik yang efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas. 3 poin ini ya. Itu adalah indikator bagaimana sebuah negara bisa berjalan menjadi sebuah negara yang bersih dan bebas korupsi. Nanti di slide akhir kita akan masuk ke negara role model. Di situ ada skor indeksnya, indeks korupsi atau CPI, Corruption Perspection Index dari transparency.org. Itu organisasi saya sering ngeblank nih, non profit internasional yang mengukur indeks pelayanan publik atau pengelolaan pemerintahan di seluruh dunia. Nah, yang dinilai itu nggak cuma pemberantasan korupsi, bukan soal penegakan hukum aja, tapi bagaimana pelayanan publik yang baik, transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Nah, saat ini di Indonesia kita masih darurat hal-hal begini. Kita kadang buka sosmed, masih sering lihat terkait dengan pelayanan publik yang tidak efisien, berbelit, banyak komponen yang harus diisi, tidak efektif.
Kadang ada orang hampir meninggal urus administrasi dulu, kadang. Ya, kadang ada orang datang dari jauh-jauh dari desa segala macam buat ngurus ini dan itu, harus fotokopi dulu. Ya kan? Itu bentuk pelayanan publik yang tidak efektif dan efisien. Tata pemerintahan yang bersih, Indo masih jauh. Lagi rame-ramenya ini mantan-mantan lagi dikasusin. Desa juga lumayan banyak. Teman-teman, kita harus coba buat bangun negara yang bersih. Dari mana? Dari nilai-nilai integritas kita itu. Nilai-nilai integritas kita itu kita tanamkan, kita sebarkan kepada teman-teman sekalian, bukan dengan cara orasi seperti saya, tapi dengan akhlak teman-teman sekalian. Dan itu akan membangun budaya anti korupsi. Kayak Mas Erik tadi, Abang Erik tadi. Beliau cerita dikit ya kan, soal gratifikasi tadi. Itu udah nyampaikan loh pesan-pesan baik, gimana attitude-nya itu dalam menghadapin tindakan koruptif dia bisa cegah. Itu inspirasi buat teman-teman sekalian. Oke. Menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan publik. Ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat nih, teman-teman Satpol. Gimana kalau penugasan? Santai aja atau ada rasa-rasa gimana gitu berhubungan sama masyarakat? Santai aja ya, ya kan? Ya. Cemas ya? Sama, kami juga ke desa itu cemas. Kadang didatangin orang, ada yang bawa parang. Saya nggak pernah sih cerita teman saya. Cerita teman saya itu, ada kemarin ke Sandaran gitu, dibawain parang. Ya Mas ya? Nah, kenapa kayak gitu? Karena kepercayaan publik. Tapi ya bisa jadi juga karena ada provokator. Ya. Kemudian menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Keadilan sosial dan ekonomi ini berat loh. Saya di sini nggak bahas teori ya, belum masuk teori. Ini kita masih ngobrol. Teman-teman ingat nggak kasusnya adik Raya yang kemarin? Ingat ya? Ingat semua ya. Apalagi ibu-ibu ini. Wih, kasihan betul kan? Nah, bayangin tuh, dia adik itu dari dia lahir ke dunia sampai meninggal, dapat keadilan ekonomi nggak? Dapat keadilan sosial nggak? Nah, itu makanya kita di sini kita upayakan hal-hal seperti itu nggak ada terjadi lagi di lingkungan kita. Ya, kita jadi pribadi yang berintegritas, pribadi yang berakhlak. Kita upayakan bisa membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan amanah. Bapak Ibu tahu ceritanya di desa itu ada berapa, saya lupa berapa kakak itu nggak punya akses sanitasi yang layak. Tahu? Di situ ada empang, jadi beberapa kakak itu, tahu kakak kan ya? Nah, beberapa kakak di situ untuk urusan kakusnya MCK di dalam kali di kali tersebut. Bayangin tuh, kali yang tidak mengalir. Gimana coba? Nggak adil, itu jahat. Ya, jahat. Kalau kemarin nggak viral kita nggak bakal tahu dan nggak bakal ada pembenahan. Makanya publik nggak percaya sama pemerintah. Ngehandle hal yang basic aja mereka abai. Kan hilang kan tulisannya kan, emang harus PDF ya kayaknya. Oke, di sini ada tulisan apa itu korupsi. Oke, saya lanjut deh, semoga nggak hilang-hilang lagi ya. Nah, di sini ada teori 4 definisi korupsi. Tak bacain aja atau baca sendiri nih? Baca sendiri aja ya. Bisa bacakan semua kan? Oh iya, bisa. Mau difoto nggak apa-apa. Ini masuk soal loh ini, ya kan? Nah iya, saya yang bikin soal kok. Oke, kita lanjut ya. Nah, mengapa korupsi terjadi? Ada yang mau foto lagi? Oh ya, foto dulu nggak apa-apa. Ada contekan. Udah? Mengapa korupsi terjadi? Nah, ini yang nanya kucing bukan saya. Oke, kenapa korupsi terjadi? Jadi berdasarkan menurut dari Bapak
Harja Pamekasan ada 7 penyebab korupsi terjadi. Yang pertama, kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Seperti yang tadi Abang Erik bawa di awal, ada role model. Cuman satu role model kita, ya tadi yang dibawain, maksudnya yang role model lain banyak gitu kan. Cuman bayangin tuh berapa ratus juta Indonesia yang jadi role model anti korupsi. Dihitung 10. Ya hitung jari saya lah, atas sama bawah, kaki 20, kurang lebih begitu. Berapa persennya? 270 juta. Saking kita minimnya teladan elit bangsa. Nah, teman-teman yang di sini saya harapin bisa buat jadi teladan teman-teman yang lainnya yang ada di kantor. Enggak harus cuap-cuap kayak saya, datang pagi, pulang tenggo, kerjaan selesai. Minimal itu, ya, minimal itu. Dan amanah. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai sipil. Waktu daftar CPNS kemarin, tahu kan gajinya rendah? 2 jutaan aja kan ya? Kok mau? 1 ya? Ada golongan 2 ya? Oke. 1, kok mau? Saya tahu sih, saya pancing aja dulu. Saya pancing aja dulu. Karena saya juga gitu. Oke. Ya ini memang betul terkait dengan rendahnya gaji PNS. Bayangin 20 tahun ke depan, anggaplah saya punya gapok 2,8 juta. 20 tahun ke depan bekerja mengabdi kepada bangsa, gapok saya naik dari 2,8 jadi 4,5. Luar biasa tuh. Bayangin tuh kalau di luar. Tapi TPP-nya naik jauh. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, konsistensinya ini loh. Saya nggak berani banyak ngomong soal ini, soalnya bukan bidang saya. Rentannya integritas dan profesionalisme. Nah, makanya di sini kita setiap kali sosialisasi yang kita selalu bawain adalah nilai-nilai integritas. Itu yang kita coba tanamkan kepada teman-teman sekalian. Tapi bukan berarti bahwa kami rekan-rekan Paksi ini integritasnya luar biasa. Enggak, kita masih belajar juga. Orang kalau ditanyain mau nggak jadi penyuluh anti korupsi, pasti nggak mau. Ada teman saya yang bilang, oh saya masih belum punya nurani kayak gitu. Saya belum bisa. Ya saya juga nggak bisa, saya disuruh juga gitu loh ikut Paksi. Cuman kita belajar dari awal. Nilai-nilai integritas itu nggak tahu-tahu muncul, tapi kita pupuk dari bawah. Oke? Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, birokrasi belum mapan. Makanya masih ada yang namanya sistem pengendalian intern. Dan itu masuk dalam ranahnya inspektorat dan BPKP dan BPK sebagai badan pengawasan dan pemeriksaan. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau Bapak itu berlian, dimanapun Bapak berada akan jadi berlian. Ngantuk betulan orang-orang ini, nggak ada suaranya. Nih, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Ya, ini kalau udah lemah, yang lain nggak bakal bisa berdiri. Ya namanya juga lemah ya, dia nggak kuat. Oke, kita masuk materi ketiga. Langsung aja ya. Ini materi, kalau ada yang mau foto silahkan. Padahal nggak usah dipoto sih, hafalin ini doang. Nah, pemerasan, gratifikasi dan suap. Oke, kalau pemerasan teman-teman udah tahu ya. Dasar hukumnya udah jelas, KUHP 368 ayat 1. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Coba peras saya deh, peras. Peras saya, coba. Biasa kan meras kan? Biasa kan? Peras jemuran. Oke. Tujuan pemerasan adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, di sini ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, ini yang biasanya jadi pegangannya para penegak hukum, adanya niat atau mens reanya. Jadi emang tujuan pemerasan itu memaksa bapak-bapak, teman-teman sekalian, ada yang udah bapak-bapak, gak apa-apa saya panggil teman aja dulu ya, walaupun belum kenalan. Itu untuk memaksa, ya bentar lagi belum dong, masih 19. Oke, tujuannya untuk memaksa para penegak hukum atau oleh penegak hukum memaksa penerima layanan untuk memberikan
sesuatu secara sepihak. Jadi dia sifatnya bukan transaksional tapi adalah pemaksaan. Dasar hukumnya KUHP 308 ayat 1. Kemudian gratifikasi. Gratifikasi ini hal baru yang baru diatur pada tahun 2021 di UU nomor 20 tahun 2021 pasal 12 huruf B besar. Jadi gratifikasi itu berkaitan dengan jabatan kita sebagai ASN. Seingat saya di UU ini dia masih belum menyebut P3K. Tapi mungkin bisa disamakan bahwa ASN itu karena dia merangkap sebagai PNS dan P3K. Jadi semua pemberi layanan itu tidak dibenarkan untuk menerima apapun pemberian oleh penerima layanan atau penerima manfaat dari layanan yang diberikannya. Misal teman-teman lagi bertugas di lapangan nih, dikasih uang terima kasih, nggak boleh karena lagi bertugas. Ya. Misal teman-teman yang dari Sekpap juga, misal tadi saya lihat ada kegiatan foto-foto nih buat dokumentasi, kita kasih uang makasih nih karena udah bantu motoin nih, ada FYP nanti, nggak boleh karena itu udah tugasnya. Ya. Sama seperti Mas Erik tadi, Abang Erik tadi, di saat bertugas dikasih duit. Kalau bertugas dikasih duit, apalagi yang petugas pemeriksaan itu lebih ngeri. Dia bukan ranahnya gratifikasi, tapi bisa ke percobaan suap. Nah, kalau gratifikasi, yang punya kewajiban untuk melaporkan adalah yang menerima, karena dia yang punya hukuman, yang rentan mendapatkan hukuman berdasarkan undang-undang ini. Jadi semisal saya yang terima gratifikasi, saya nggak lapor, yang bersalah itu saya, bukan yang ngasih. Gitu. Makanya ini harus dipahami dulu ya sama teman-teman yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, saya biasa bawain materi ini, cuman karena kali ini lebih simpel. Untuk lebih jelasnya, gratifikasi itu diatur dalam pelaporannya ya, dan batasannya itu di Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Di situ ada rentang waktu berapa waktu hari atau hari yang harus dilaporkan di saat menerima. Kalau langsung kepada KPK itu 30 hari semenjak hari diterima. Kalau kepada UPG yang ada di inspektorat, kebetulan saya operatornya, itu 7 sampai dengan 10 hari. Jadi kita berproses bersurat kepada KPK dengan formulir yang mereka terbitkan. Di saat teman-teman mau lapor, itu harus nyediain beberapa materi, dokumentasi, apa yang dikasihkan, identitas pemberi, identitas penerima, kronologinya bagaimana dan lokasi bagaimana. Memang agak ribet, karena apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa apa yang dilaporkan itu betul-betul material. Karena kalau aduan, laporan itu tidak material, itu rentan dengan fitnah. Itu yang kita coba jaga. Suap, UU nomor 20 tahun 2021 pasal 5. Suap. Bedanya suap sama pemerasan gratifikasi adalah suap itu sifatnya transaksional. Tuh. Misal saya lagi meriksa nih ya, saya lagi periksa desa atau gimana nih. Ternyata desa ini ngerugiin daerah 100 juta. Ada penyanyi dinasnya bodong misal. Saya bilang, Bu, ini ada temuan loh 100 juta. Terus ibunya bilang sama saya, Pak, Bapak tak kasih 25 aja ya. Tapi temuannya hapusin gitu. Kan yang rugi saya, Bapak enggak. Nah, ada transaksi kan di situ kan. Itu namanya suap. Kalau pemerasan, saya sama ibunya nih, Bu, ini ada temuan loh, Bu, 100 juta. Ibu kasih saya 50 aja. Daripada ibu bayar 100, mending tak kasih saya 100, nanti tak amanin ini 100 juta. Nah, itu yang namanya pemerasan. Udah bisa dipahami? Kalau gratifikasi dikasih doang, makasih. Gak ada niat, gak ada permintaan, cuman uang makasih. Oke, yang terakhir. Negara anti korupsi. Sebenarnya ini IPK, Indeks Persepsi Korupsi dari transparency.org. Sebenarnya fokus saya itu di negara Finlandia yang nomor 2. Nah, dia ada di sini. Jadi, ingatkan materi pertama saya tadi ada 5 poin, pemerintahan yang bersih, akuntabel, negara akuntabel, transparan segala macam. Itu udah dicapai oleh negara-negara yang di atas ini. Nah, jadi Indonesia agar bisa berada di sini, ya, itu nggak cuman berantas korupsi, tapi harus membangun sistem pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang baik, kepercayaan publik yang baik, dan bagaimana menjalankan keadilan
sosial dan ekonomi kepada seluruh tingkatan masyarakat. Baik, itu saja dari saya. Karena materi sudah selesai, penutup sedikit. Bukan pantun sih, cuma silakan dibaca. Saya bacain aja ya. Merah putih benderaku, jumpa lagi di lain waktu. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nanda.